Tafadhal Ustaz Budi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والأجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العاممي Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih Ustadz Budi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah KMK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa meningkatkan iman, salah satunya dengan cara meningkatkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa lagi di majelis KMK, kajian malam Kamis, walaupun masih dalam keadaan online dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu yang sudah kita laksanakan bertahun-tahun ini. Amin ya robbal alamin. Senang sekali hari ini saya Wildan Jauhari atau malam hari ini bisa hadir membersamai Bapak Ibu semuanya. Kita masih akan melanjutkan membaca dan juga mensyarah kitab Matan Ghayah wa Takrib yang disusun oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Tentu saja bagian kita adalah membaca matan dan menerjemahkannya per kata maupun dalam susunan kalimat. Dan nanti ada Ustadz kita, guru kita, kiai kita, Ustadz Ahmad Sarwat yang akan memberikan syarahnya, ta'liknya, dan juga penjelasannya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustadz? Ya, kabar baik, cuman saya lagi kehilangan kacamata ini kemana ya. Tapi sebenarnya sih kacamata ini nggak ngaruh sih. Ini kacamata buat action doang aja sebenarnya. Bukan buat melihat jauh atau melihat dekat. Jadi tanpa kacamata dulu lah. Baik, Ustadz. Mudah-mudahan segera ditemukan nanti kacamatanya, Ustaz. Iya, tadi taruh di mana tuh ya? Ya gampang lah, insya Allah nanti ketemu. Baik, Ustaz. Di pertemuan yang lalu, Ustaz, kita dan jamaah semuanya sudah sampai membahas lanjutan dari Kitabuz Zakat atau di bab zakat ini. Di pekan yang lalu, terakhir sekali kita sudah membahas tentang nisab hewan ternak unta. Nah, insya Allah di malam hari ini akan kita lanjutkan di nisab hewan ternak sapi, gitu ya. Baik, Ustadz. Saya ajak Bapak Ibu untuk menyaksikan layar kaca masing-masing. Kita sudah bisa melihat di layar. Nah, ini di poin yang huruf H, ya, nisab sapi. Baik. Kita mulai, Ustadz, membaca matan? Iya, silakan. Baik. Syukran, Ustadz. Nabda bil qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa awwalu nisabil baqari thalathun wa fiha tabi'un wa fi arba'ina musinnatun wa ala hadza fakis. Faslun, pasal, wa awwalu, dan awal, nisabi, nisab al-baqari, sapi, thalathuna, 30 ekor. Wa fiha, dan padanya, ya pada 30 ekor sapi itu tabi'un, ya dikeluarkan 1 ekor tabi'. Wa fi arba'ina, dan pada 40 ekor sapi musinnatun, ya dikeluarkan 1 ekor musinnah. Wa ala hadza, dan dengan aturan ini fakis, hitunglah, ya lanjutkan sendiri logikanya seperti itu. Baik, begitu Ustaz. Iya, dari 3 jenis hewan yang disebutkan oleh para ulama, yang paling gampang ngitungnya itu ya sapi ini, ya. Makanya juga ketentuannya sederhana sekali. Wa awwalu nisabil baqari thalathun, ya. Untuk yang pertama kali nisabnya sapi itu adalah 30. Pokoknya Anda tidak punya 30 sapi belum wajib zakat. Begitu 30 kena zakat. Berapa itu? Wa fiha tabi'un. Keluarkan 1 ekor tabi'. Nah, ini Ustaz Wildan yang dari kemarin kita ributin itu ya. Ada banyak istilah tentang hewan-hewan yang kalau buat orang di masa lalu ya, itu gampang-gampang aja disebut tabi', disebut musinnah, disebut jaza'ah, bintu labun dan sebagainya, sederhana. Tapi kalau kita tuh harus ngebet kitab lagi atau minimal melirik ke bawah untuk melihat footnote.
tabi itu apa sih? Gitu ya. Nah, jadi nanti akan kita jelaskan. Wa fi arba'ina, dan kemudian begitu masuk angka 40, nah itu sudah mulai ada hitungan berikutnya, musinnah. Wa ala hadza, dan atas dasar ini dari mulai 30 ke 40 ada zakatnya sendiri, dari 40 naik lagi sampai berikutnya ada zakatnya. Nah, itu paling gampang. Kelipatannya itu sudah sederhana sekali dibandingkan dengan nisabnya unta. Yang kemarin itu kan unta gitu ya. Ya udah, kalau begitu maka selesai sebenarnya tentang zakat sapi itu. Pokoknya dimulai dari angka 30. Terus begitu masuk ke 40 sudah berubah lagi yang kena zakatnya, begitu. Baik, ini jadi keterangannya di nisab sapi ini memang sedikit sekali. Kita diberikan modal awal saja. Kalau 30 dikeluarkan tabi, kalau 40 dikeluarkan musinnah. Setelahnya lanjutkan sendiri, begitu ya. Iya. Saya persilakan Bapak Ibu jamaah untuk ikut membaca matan ini supaya kita dapat keberkahan bersama-sama. Tafadhol, sebelum nanti Ustadz melanjutkan syarahnya atau ta'liqnya. Pak Purnomo ini. Masya Allah. Silahkan Pak Purnomo, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz. Tafadhol. Ada pasal wal awwalu nisabil baqari, dan awal nisab sapi salasuna 30 ekor, wa fiha tabiun, dan zakatnya seekor tabi, wa fi arba'ina, dan pada 40 ekor sapi musinnatun, musinnah, wa ala hadza, dan dengan aturan ini fakis, hitunglah. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan Pak Purnomo. Kalau ada pertanyaan di keep dulu, disimpan dulu, nanti setelah Ustadz menjelaskan baru kita masuk ke sesi diskusi dan juga tanya jawab. Silakan jamaah selanjutnya. Saya boleh Ustaz? Ya. Silakan Pak Ijrah, tafadhol. Ya. Makasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal, wa awalun nisab, dan awal nisab yang pertama, awal nisab al-baqarah nisab. Awalun nisab, awal nisab al-baqarah sapi thalathun 30 ekor. Wa fiha tabi'un, wa fiha, dan zakatnya seekor tabi. Wa fi arba'in, dan di dalam 40 ekor musinnah, zakatnya musinnah. Wa ala, dengan aturan hadza ini fakis, hitunglah. Baik, terima kasih Pak Ijrah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Satu lagi nih, biar ganjil, biar 3. Silakan. Pak Hanafi, masih ada Pak Hanafi? Siap Ustadz. Tafadhol Pak Hanafi. Bismillah. Faslun wa awlu nisab. Wa awwalu. Gambarnya kelihatan. Gambarnya hilang. Oh, hilang. Ada gambar Ustadz sekarang. Lah, Ustadz Solihin gimana itu? Sekarang gambar Ustadz Ahmad Saruhat. Oh ya. Baik. Bisa di ya. Kurang turun? Oke. Ya. Oke, tafadhol Pak. Faslun wa awwalu nggak kelihatan Ustaz. Nisobi. Awal nisab, pasal awal nisab sapi. Naam. Al-Baqari. Al-Baqarinya itu sapi itu kegeser itu. Satu bisa dibenerin dikit nggak? Sama pasalnya juga nggak ada saat arti pasalnya. Iya. Salasun 30. Salasun 30. Wa fiha, zakatnya tabiun, seekor tabi. Nah. Wa fi arba'ina, dan pada 40 40 sapi.
musinnatun, musinnah. Wa ala haza, dengan aturan ini fakis, hitunglah. Fakis. Naam. Terima kasih Pak Hanafi. Terima kasih juga tadi dua pembaca matan, yaitu Pak Purnomo dan juga Pak Hijrah. Kita sudah punya 3 pembaca, insya Allah kita cukupkan. Kemudian kita masuk ke syarahnya nih Ustaz. Kita ketemu lagi dengan istilah tabi dan musinnah. Ini apa ini Ustaz? Oke, yang nomor 1 ya, nisab zakat sapi dan yang sejenisnya. Ya kan sapi itu ada varian-variannya, ada kerbau, ada lembu gitu ya. Kalau lembu saya agak bingung nih Ustaz Wildan. Lembu itu sama sapi bedanya apa? Tapi kalau sapi sama kerbau oke lah. Tapi kalau lembu itu saya bingung ya. Tapi yang jelas itu satu angkatan lah mereka gitu ya. Satu alma mater ya. Itu dasarnya didasarkan pada hadis berikut ya. Fi salasina minal baqari tabi'un aw tabi'ah wa fi kulli arba'ina musinnah. Ini hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lain-lain. Jadi disebutkan bahwa zakatnya sapi itu adalah 30 ya. Itu diwajibkan untuk mengeluarkan dalam bentuk tabi atau tabi'ah, dan untuk tiap 40 ekor sapi zakatnya adalah musinnah. Itu bunyi hadisnya begitu. Nah, sekarang kita jawab nih pertanyaannya. Tabi sama tabi'ah itu apa? Musinnah itu juga apa? Oke, di nomor 2 itu kan. Tabi atau tabi'ah itu laki dan perempuan ya, sapi jantan. Kalau yang tabi'ah sapi betina yang sudah genap berusia 1 tahun masuk tahun kedua. Berarti setahun sudah lewat. Nah, antara tahun sudah ulang tahun yang pertama, tapi belum ulang tahun yang kedua gitu ya. Itu disebut dengan tabi'ah. Kalau kita punya 30 sapi, maka zakatnya seekor sapi juga. Syaratnya sapinya harus yang udah lewat usia 1 tahun gitu ya. Mau laki mau perempuan nggak ada masalah. Jantan atau betina nggak ada masalah. Sedangkan musinnah, nah ini kan yang sudah musinnah itu kan yang sudah lewat 40 ya. Jadi dari mulai 30 sampai 39. Ini seperti ada dalam tabel kan. Nah, kalau 40 sampai 59 itu 1 ekor musinnah. Musinnah itu apa? Sapi betina yang sudah 2 kali ulang tahun, masuk tahun ketiga, nah, gitu. Ini sampai ulang tahunnya sapi aja dihitungin sama orang Arab zaman segitu kan. Kalau kita kan terserah lah, yang penting kita makan gitu aja. Kita nggak tahu nih sapi umur berapa nih ya. Udah cukup umur apa belum? Tapi emang kita nggak akrab ya dengan dunia hewan kayak gitu. Apalagi kita hidup zaman sekarang di kota pula gitu kan. Nggak ngaruh lah buat kita itu. Jadi ya itu maksudnya. Dan sekarang Ustadz Wildan mungkin bisa lebih di-scroll lagi ke bawah. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Begitu 60 sampai 69 itu dua ekor tabi'ah. Terus 70 sampai 79 1 ekor tabi dan 1 ekor musinnah. Ini yang dikatakan wa ala hadza faqis, dan dengan dasar konsep ini maka kiaskanlah, hitunglah, atur dah bagaimana gitu ya. Nah, itu ketemu tabelnya tuh ya. Dari 70 sampai 79 1 ekor tabi dan 1 ekor musinnah. Dari 80 ke 89 2 ekor musinnah, 90 99 3 tabi, dan begitulah seterusnya ya. Ini bukan sesuatu yang harus kita hafal gitu ya, tapi paling tidak kita ya sekedar untuk memuliakan ya teks-teks hadis dan juga fikihnya juga gitu kan. Karena walaupun kita tidak lagi hidup di masa di mana kita hidup bersama sapi yang digembalakan di padang savana begitu kan, ya kita masih kenal ada sapi. Cuman kalau sapi-sapi di kita itu hampir boleh dikatakan nggak ada lah sapi yang kena zakat itu. Kenapa? Ya karena kan nggak digembalakan gitu kan, malah dipakai buat ngebajak sawah, dipakai buat narik gerobak apa, itu kan malah nggak kena. Lagian jumlahnya juga, ya paling orang punya sapi nih ya di kampung saya, orang punya sapi 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau sampai 30 gitu, itu mau taruh di mana? Rumahnya nggak muat, rumahnya nggak muat gitu kan. Ya nggak Ustadz Wildan? Antum di kampungnya antum tuh ada orang punya sapi nggak? Ada. Berapa? Paling 1, 2. Nah, iya. 3 pun sama anaknya gitu ya, kecil. Kita nih orang Betawi, daerah Kuningan kita di Jakarta, dulu itu banyak pengusaha sapi. Termasuk
encang saya ya, encang saya tuh di RPI itu miara sapi tuh ya. Piara sapi itu sampai banyak juga, saya masih ingat tuh, saya sampai kalau ke rumahnya beliau baunya kandang sapi itu jadi ciri khas gitu. Kan rumahnya itu bau kandang sapi kan, mau nggak mau karena dia pelihara sapi dan meres susu kan. Usahanya memang dari pelihara sapi. Itu saya hitung-hitung mungkin kalau sekitar 20-an sih ada memang gitu. Tapi nggak akan kena zakat juga. Wah, ya karena sapinya diperas tiap hari susunya. Nah, itu nggak masuk dalam kriteria kan, nggak masuk kriteria yang wajib dizakati gitu. Jadi ya kita orang Indonesia, orang Betawi gitu, orang daerah kampung yang sapi itu kenal, tahu sapi gitu kan. Tapi apa kena zakat? Jawabannya enggak. Kenapa? Kebanyakan nggak lulus sensornya, kebanyakan nggak memenuhi syaratnya gitu ya kan. Nah itu akan cocoknya kalau di kayak di Australia gitu, kayak di ya negara-negara yang memang punya padang rumput yang luas, savana yang luas, digembalakanlah sapi-sapi itu. Di Amerika misalnya koboi-koboi itu. Nah, itu ya tapi koboinya kan bukan Islam ya. Koboinya bukan, kalau koboinya Islam baca syahadat lu kena zakat lu gitu kan. Nah, jadi ya zakat sapi itu emang agak-agak jarang, apalagi zakat onta gitu kan. Di mana ada orang bayar zakat onta gitu. Nggak tahu kalau kambing ya. Kita akan segera pindah ke kambing. Yang jelas itu sapi ya. Oke. Baik Ustaz. Kita masuk ke nisab hewan yang berikutnya, yaitu nisab kambing. Oke. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullah faslun wa awwalu nisabil ghanami arba'una. Faslun, pasal. Wa awwalu, awal nisabi, nisab al-ghanami, kambing, arba'una, 40 ekor. Wa fiha syatun, dan dalam 40 ekor itu syatun, zakatnya 1 ekor kambing. Jada'ah. Nah ini kita ketemu lagi dengan istilah, nanti kita mohon Ustaz untuk menerangkan. Minad dha'ni au jada'atun minad dha'ni ya, jada'ah dari dha'n ya, atau thaniyatun minal ma'zi, thaniyatun dari al-ma'zi ya. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina, dan pada 121 ekor kambing, syatani, dikeluarkan 2 ekor kambing zakatnya. Wa fi mi'ataini wa wahidatin talathu syiyahin, dan pada 201 ekor kambing zakatnya talathu syiyahin, 3 ekor kambing. Wa fi arba'i mi'atin arba'u syiyahin, dan pada 400 ekor dikeluarkan zakatnya 4 ekor kambing. Summa fi kulli mi'atin syatun, kemudian pada tiap 100, kelipatan 100, syatun, ditambah 1 ekor lagi. Ya, ini konfigurasi yang cukup unik, yang aneh juga, unik dan aneh gitu. Karena ini dibilang per 100-nya itu naik naik kelas gitu kan. Tapi diawalinya justru dari angka 40. Harusnya kan 1 sampai 100, ya kan? 101 sampai 200 gitu kan. Ternyata enggak, dimulai dari 40. Ini unik dan aneh juga nih Ustaz Wildan. Tapi nggak apa-apa ya. Ini mau dibaca juga atau kita hajar aja langsung? Nah, kita berikan dulu kesempatan kepada jamaah untuk bisa membaca matan ini. Silahkan Bapak Ibu, raise hand untuk bisa membaca matan ini. Tafadhal. Saya boleh Ustaz lah. Tafadhal Pak Ijrah. Menantang. Boleh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal, wal awalu, dan awalnya nisab al-ghanam, kambing, arba'una, 40, wa fiha syatun, dan baginya 1 kambing. Jazaan minad dhoni, dan dari dhoni, au saniyatun dari saniyah dan atau dhon, minal ma'zi, dan dari ma'zi, wa fi mi'atin wa ihda isyrina, dan dari 121 syatan, 2 kambing. Wa fi dan syatani ya, 2 kambing. Wa fi dan fi mi'atain 200, wa wahidah 201 ekor. Betul. Salasun siyahi, 3 kambing. Wa fi
arba'imi'ah dan 400 arba'una syah 4 kambing. Summa kemudian fi kulli dalam setiap mi'atin syatun 100 adalah 1 ekor. Nah, terima kasih Oke. Pak Hijrah. Jazakumullahu khairan. Kalau ada pertanyaan di keep dulu, nanti Oke. setelah nisab kambing ini kita akan diskusi dan tanya jawab. Baik. Saya berikan kesempatan lagi pada jamaah lainnya untuk bisa membaca matan di nisab kambing ini. Tafadhol. Allahu Ada Pak Bobi, ada Pak Prasetyo, kemudian Pak Wahyudin, Pak Dedi. Tafadhol, Pak Dedi. Sudah azan. Pak. Tapi karena sudah azan, Ustaz. Gimana Pak Dedi? Azan di Arab itu. Azan di Arab itu, Pak. Azan di Arab. Insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kekecilan tapi ini ya, hurufnya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa awalu nisobin gonami. Bermula pasal nisab kambing. Arbauna 40 ekor, yaitu 40 ekor. Wafiha syatun. Dan di dalamnya itu 1 kambing apa tuh? Jazaatun. Jajah saja, jajaatun ya. Nanti itu satu istilah yang akan kita Oh ya. nanti. Kita baca dulu saja jadah Minaldo nih. Ausaniyatun minal ma'zi. Nah. Doni atau saniyah dari ma'zi. Nah. Wafi mi'atin dan pada wafi mi'atin wa ihda dan pada 21 kambing wa ishrina. Nah, bacanya gini Pak. Wafi mi'atin wa ihda wa ishrin dan pada 121 itu satu rangkaian ya. Mi'atin wa ihda wa ishrin. Dan pada 121 satani 2 kambing. Wafi mi'ataini dan pada 2 kambing mi'ataini wa wahidah. Mi'ataini wa wahidah dan pada 201 ekor itu 1 kambing. Salasuna syiyahin. Dikeluarkan 3 kambing. Dikeluarkan 3 kambing. Ya. Wafi arba'imi ati dan pada 400 kambing arba'u syiyah. 4 kambing. Suma fi kulli mi'ati syatun. Kemudian pada tiap-tiap 100 dikeluarkan 1 ekor. Terima kasih Pak Dedi. Nah, ini memang agak uniknya kalau kita membaca matan apalagi yang sudah jauh ditulis oleh para ulama salaf gitu ya. Titik komanya itu memang tidak terlihat atau memang nggak ada titik komanya. Jadi butuh ketelitian, butuh fokus untuk membaca. Dan kekecilan juga Ustaz. Nah, kecil benar. Baik. Nanti insya Allah kita bisa perlebar bersama ukuran. Terima kasih Pak Dedi dan Pak Hijrah. Bersuara aja Ustaz. Baik Pak Nafi. Di sini di catatan saya jadwal adanya masih 8 menit lagi insya Allah. Baik. Begitu Ustaz. Iya. Saya juga bingung kenapa suara azannya tiba-tiba bunyi ya. Karena di samping rumah saya ini ada masjid gede banget dan belum azan. Nah. Oke. Baik, kita teruskan penjelasannya Ustaz Wildan ya. Baik, Ustaz. Ya. Jadi ini tampilan saya mungkin masih bisa dilihat backgroundnya juga ya. Wa awwalu nisabil ghanam, ya dimulailah nisabnya kambing itu adalah arbaun. Kalau jumlahnya minimal sudah 40 ekor. Artinya kalau di bawah 40 ekor ya nggak kena kewajiban zakat. Nah, ketika 40 ekor itulah kena fiha syatun, ya 1 ekor kambing
Bisa bentuknya jaza'ah minad dha'an, bisa bentuknya thaniyah minal ma'iz. Nah, jaza'ah minad dha'an dan atau thaniyah minal ma'iz itu apa? Penjelasannya begini, kita kan kemarin sudah ngomongin yang unta gitu kan ya. Nah, jadi jaza'ah ini kalau boleh saya kasih lihat nih apa namanya di bawah nih sedikit. Oke. Jaza'ah itu unta betina genap berusia 4 tahun masuk tahun kelima gitu ya. Kalau bicara tentang jaza'ah. Tapi kalau kita bicara tadi bunyi apa namanya matannya jaza'ah minad dha'an. Nah, jaza'ah di sini berarti bukan unta tapi dha'an. Dha'an itu nama jenis kambing ya, nama jenis kambing. Ausaniyah minal ma'iz ya, ini juga nama jenis kambing yang disebut dengan thaniyah ya, yang sudah apa namanya sudah mulai terkelupak ya, thaniyah apa namanya gigi serinya gitu. Jadi nanti kalau kita mau lihat lebih detailnya di sini nih kita ketemunya ya. Jadi antara 1 sampai 39 itu masih belum kena kewajiban zakat ya kan, belum ada zakatnya gitu. Antara 1 sampai 39 itu belum ada kewajiban zakatnya. Baru ada kewajiban zakatnya nanti di 40 sampai 120 ya, 1 ekor kambing betina. Kemudian dari 121 sampai 200 itu 2 ekor kambing betina. Jadi yang tadi ini 1 ekor kambing betina. Kemudian yang berikutnya 2 ekor kambing betina. Nah, kelipatannya jadi aneh lagi. 201 sampai 399 itu 3 ekor kambing betina. Lalu setelah itu dari 400 sampai 499 4 ekor kambing betina, dan dari 500 sampai 599 itu 5 ekor kambing betina. Dan demikianlah seterusnya, setiap bertambah 100 ekor ada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing. Jadi kelipatan awal itu dimulai dari angka 40 gitu kan. Dari 40. Tapi 40 itu masuk ke kelipatan kedua itu ke 120 dulu. 120 dulu gitu. Kemudian masuk lagi kelipatan berikutnya dari 121 ke 200. Ini aneh banget gitu ya. Kok enggak sinkron atau enggak seimbang gitu kesannya gitu kan. Tapi ya begitulah nasnya gitu kan. Kita mau bilang apa? Udah dari sononya gitu. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, ini saya kasih penjelasan, bila kambing yang dimiliki masih kurang dari 40 ekor, misalnya seekor hingga 39, maka belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, gitu ya. Nah, kemudian maka batas nisabnya itu mulai dari 40, ya. Berarti seorang yang memiliki banyak kambing namun jumlahnya kurang dari 40 ekor, ya belum ada kewajiban zakat atasnya. Nah, kemudian secara lebih rinci dijelaskan tentang detail ketentuan zakatnya tadi, ya. Bahwa kalau dari 40 sampai 120 sekian ini semua adalah ketentuan-ketentuan yang sifatnya ritual peribadatan. Jadi angka-angka ini adalah angka-angka yang di luar dari logika kita gitu ya. Ya Allah dan Rasulnya maunya ngatur kayak gitu. Sehingga ini jadi agak sulit gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengkiasnya dengan hal-hal yang di luar dari yang 3 ekor hewan ini. Karena untuk dia sendiri saja itu tidak kiasi. Tidak kiasi itu kalau bahasa gampangnya, kalau dalam bahasa ilmu sorof gitu ya. Itu kan begini, kalau kita mau nyebut orang yang jumlahnya ada 2, misalnya tolib, itu kan 1 orang murid. Kalau ada 2 kan tolibani gitu kan. Tapi begitu 3 dan kesananya itu jamaknya jamak taksir gitu. Jamak taksir itu jamak yang ngaco aja gitu. Pokoknya asal sekena-kenanya jadi jamak, jadi tulab gitu. Tilmid, tilmidani, talamid gitu ya. Ustaz, ustazani, asatiz. Ya gitu. Jadi dia itu tidak beraturan gitu. Nah, dari awalnya saja sudah tidak beraturan untuk hewan itu sendiri gitu ya. Nah, bagaimana kemudian ketidakberaturannya dia itu mau dikiaskan kepada hewan yang lain? Itu yang akan sangat menyulitkan. Oleh karena itulah maka sepanjang sejarah 14 abad nih ya, itu belum pernah kok ada ulama yang kemudian mencoba mewajibkan zakat hewan di luar dari 3 hewan ini.
Misalnya ya kan umat Islam menyebar seluruh dunia kan, banyak loh yang pada pelihara ayam pasti gitu kan, banyak juga yang pada pelihara burung ya, atau mungkin ikan apa dan sebagainya. Tapi kita belum pernah dengar tuh ya di sepanjang sejarah ada ulama yang mewajibkan zakat hewan di luar dari yang tiga itu. Karena apa? Karena nggak bisa dikias. Untuk dirinya saja nggak bisa dikias, apalagi untuk hewan yang lain, gitu kan? Nah makanya kalau hari ini banyak ulama atau katakanlah tokoh yang ingin mengkias-kiaskan zakat, gitu kan, dengan zakat-zakat yang baru, memang tantangannya jadi sangat berat, gitu. Kenapa? Karena untuk dirinya saja dia nggak bisa dilogikakan, apalagi untuk melogikakan sesuatu yang lain yang di luar dari dirinya. Lebih banyak nggak nyambungnya daripada nyambungnya, gitu kira-kira. Maka kita sepakat bahwa ketentuan ini sifatnya adalah samawi, sifatnya adalah sesuatu yang udah dari sononya, nggak bisa dijadikan sebagai sebuah model yang kemudian bisa kita terapkan dari kepada hewan-hewan yang lain, itu nggak bisa begitu. Oke. Nah ini baru azan beneran. Baik. Kita jeda dulu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah, kita akan mendengarkan suara untuk salat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Sudah masuk suara saya, Ustaz? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di KMK kita malam hari ini. Kita sudah selesai dari membahas zakat hewan ternak masing-masing nisabnya. Ya, jadi zakat hewan ternak ini hanya meliputi 3 jenis hewan dan selainnya maka tidak terkena zakat hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan juga kambing. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang nisab unta ini. Kemudian di malam hari ini kita juga sudah selesai membaca dan juga menerangkan tadi bagaimana nisab hewan sapi dan juga nisab kambing. Dan uniknya angka-angka ini sifatnya adalah tauqifi dan tidak bisa kita karang-karang sendiri karena aturannya sudah datang dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan mengenai nisab sapi dan juga kambing ini atau yang berkaitan dengan zakat hewan ternak, saya persilahkan. Tafadhol. Bisa menuliskan pertanyaannya di chat Zoom atau juga bisa raise hand untuk langsung berdiskusi dan tanya jawab bersama Ustadz Ahmad Sarawat. Nampaknya tidak ada yang bertanya Ustadz Wildan karena tidak ada yang punya unta, sapi, atau kambing. Jadi memang ini adalah zakat yang untuk masyarakat di negeri kita memang kelihatannya tidak ada yang memiliki gitu ya. Bukan berarti nggak punya ternak, tapi kalaupun punya juga nggak terkena gitu kan. Apalagi dengan istilah-istilah seperti tadi jaza'ah, da'an, ma'iz gitu ya, saniyah, kemudian bintu labun gitu ya. Itu adalah istilah-istilah yang kita harus buka kamus lagi atau buka buku syarah lagi untuk bisa mengetahui itu apa sih gitu kan. Tapi kalaupun sudah kita ketahui, ya nggak pernah kita praktekkan juga. Jadi memang sesuatu yang sangat lokal di masa Nabi begitu ya, atau juga sangat kemasakituan sebagai lawan dari kemasa kinian gitu ya. Kemasa kiniannya itu udah hampir nggak ada gitu. Dan apa namanya, bukan berarti orang sudah tidak melakukan aktivitas beternak hewan lagi, bukan, tapi memang jenis-jenis hewan yang diternakkan atau yang dibudidayakan itu memang sudah nggak lagi apa namanya, nggak lagi dilakukan oleh individu, oleh masyarakat, tapi lebih dilakukan oleh sebuah perusahaan besar. Jadi katakanlah negara-negara pengekspor daging sapi gitu misalnya, itu sebutlah misalnya kayak di Australia gitu ya, Australia, kemudian kalau di Eropa tuh kayak Belanda gitu, di Amerika Latin tuh kayak Brazil gitu, negara-negara pengekspor daging sapi itu. Nah, mereka tidak melakukannya secara tradisional gitu, secara orang per orang, tapi merupakan sebuah perusahaan yang sangat besar. Lalu mereka juga mendapatkan konsesi lahan tertentu untuk dipelihara di situ gitu kan. Nah, sehingga kita mau ngomongin zakatnya juga agak susah-susah gampang. Kenapa? Yang pertama, mereka bukan negara Islam gitu ya. Dan yang kedua, kalaupun itu negara Islam, itu perusahaan loh, bukan secara individu begitu. Sehingga memang banyak kajian yang perlu dilakukan kalau kita bicara tentang zakat peternakan gitu ya. Jadi mungkin kita langsung aja jumping ke zakat berikutnya sebenarnya Ustaz Wildan. Nah, Ustaz, kita masuk ke pasal berikutnya. Oke, saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk kembali menyaksikan di layar masing-masing. Kita masuk ke poin J. Ini sebenarnya tambahan yaitu ternaknya itu kecampur-campur antara satu orang dengan orang lain. Karena biasanya kan digembalakannya bareng dan pokoknya semua prosesnya bareng-bareng gitu. Yang punya tuh ada beberapa orang. Dan bareng-bareng rame-rame sekali, itu gimana cara bayarnya gitu. Itu sih intinya. Nah, Ustaz,
ini diberi judul oleh Ustadz zakat ternak yang dicampur atau berserikat. Ya. Ada Pak Ahmad MZ. Oh baik. Ini sebelum saya masuk ke zakat ternak yang dicampur, saya persilakan Pak Ahmad MZ. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertanyaan saya belum pernah ditanyakan. Gini Ustaz, terkait tadi kambing ya. Kalau di dalam pembahasan udhiyah itu kan ada persyaratan untuk hewan sembelian, termasuk dia tidak boleh cacat. Kalau nggak salah ada 5 cacatnya ya. Ya. Bijak, terus pincang, terus terlalu kurus, dan ada 5 lah saya lupa ya. Nah, apakah kalau zakat ternak kayak kambing ini juga mensyaratkan demikian Ustaz? Atau boleh sebebasnya gitu? Oh, maksudnya yang buat dizakatkannya ya? Iya, yang buat dizakatkannya itu. Oh iya. Sebenarnya sih tidak ada persyaratan yang secara langsung ya. Karena apa? Karena memang tidak ada nas atau hadis yang secara langsung menyebutkan hal tersebut. Gitu. Nah, sedangkan kalau yang kurban, kenapa kok sampai disebutin nggak boleh cacat yang tadi di 5 jenis cacatnya itu disebutkan? Karena yang namanya kurban itu apa ya? Itu kan semacam kayak persembahan gitu ya. Kita mau menghormat Allah gitu istilahnya ya. Kayak kita dapat kedatangan tamu gitu kan. Maka waktu kita kasih suguhan itu ya suguhan yang terbaik gitu, bukan suguhan asal suguhan, tapi kita memberikan sesuatu yang terbaiknya, sehingga pesannya itu adalah jangan yang cacat, jangan yang begini, jangan yang begitu dan sebagainya gitu. Makin keker, makin gagah, makin gemuk, makin berat hewannya, makin bagus karena ini judulnya adalah persembahan gitu. Kita mau ya mungkin Pak Ahmad ingat dulu waktu awal-awal nikah gitu ya. Nah, lagi mau ngelamar kan bawa hadiahnya itu yang kalau bisa yang the best gitu, biar mencengangkan keluarga mempelai wanita, gitu ya. Bukan yang alah waton yang penting ngasih lah formalitas, enggak, tapi ngasih yang terbaik biar kesan pertama begitu meyakinkan, selanjutnya terserah Anda gitu ya. Nah, kira-kira begitu tuh kalau dalam kurban. Jadi semangatnya adalah kita ingin memberikan yang terbaik gitu. Nah, sedangkan kalau zakat, kenapa kok tidak disebutkan harus begini-begini, tidak boleh cacat dan sebagainya? Enggak disebutkan tuh bukan berarti kalau cacat jadi boleh, ya enggak juga gitu ya. Tapi tidak terlalu menjadi sesuatu yang ditekankan gitu. Ya tentu namanya juga zakat, ya berikanlah yang terbaik sih. Walaupun tadi saya katakan tidak ada nas yang secara khusus mengatakan kalau mau zakat harus yang terbaik. Enggak juga gitu. Nah, kenapa kok jadi beda dengan kurban? Karena kurban memang momennya lagi mau menampilkan yang terbaik gitu. Ibaratnya ini lomba kontes kecantikan. Jadi ya cariin yang cantik, jangan yang biasa-biasa aja gitu ya. Tapi bukan berarti kalau yang jelek itu udah yang jelek aja lah, orang nggak dinilai ini, ya nggak juga ya. Kalau bisa yang bagus juga dong, jangan yang lantas jadi jelek gitu ya, walaupun tidak disebutkan dalam persyaratan. Begitu Pak. Oke, sebentar Ustaz. Iya. Sebenarnya kalau terima zakat, yang terima jelek juga kan ini kayaknya nggak niat zakat. Nah itu dia, nggak niat banget sih dikasih yang pincang, yang pengkor, yang picak, yang itu malu-maluin aja gitu kan. Tapi ya balik lagi, tidak disebutkan di dalam nas Quran atau hadis tentang keharusannya, karena bukan menjadi titik tekan yang utama gitu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad MZ, bagus sekali tadi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Di poin berikutnya, pasal yang baru, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ke layar kacanya. Zakat ternak yang dicampur atau yang berserikat gitu ya. Faslun, pasal baru, wal khalitani, dan campuran, yuzakkiyani, dikeluarkan zakatnya zakatal wahid, zakat satu orang. Ya. Nanti penjelasannya Ustadz begitu ya. Jadi saya terjemahkan secara harfiah. Bisa berarti syarat itu dengan 7 syarat. Pertama, idza kanal marahu wahidan, atau dalam
cetakan yang lain disebutkan murahu. Idza kana al-murahu wahidan, apabila kandangnya satu. Wal masrahu wahidan, tempat kumpulnya juga satu. Wal mar'a wahidan, syarat yang ketiga, tempat gembalanya juga satu. Yang keempat, wal fahlu wahidan, pejantannya juga satu. Wal mashrabu wahidan, tempat minumnya juga satu. Wal halibu, yang memeras susunya, wahidan, juga orang yang sama atau satu. Wa mau'idul halbi wahidan, dan tempat perasan susunya itu juga satu. Ini 7 syarat yang menjadikan kalau 2 orang itu gembalanya digabung, maka dikeluarkan satu zakat. Seperti satu pemilik, begitu kira-kira. Ya. Nah, Ustaz, tafadhal. Ya, jadi di scroll ke bawah aja. Maksudnya 2 gembala itu menggabungkan hewan gembala milik mereka. Jadi kan gini, teknisnya nih kalau kita ngomongin kambing misalnya kan, kambingnya kan banyak, itu bisa jadi ribuan itu ya. Nah ini yang punya ada 2 atau ada 3 atau ada 4, itu udah nggak ketahuan lagi kambingku yang mana, kambingmu yang mana, udah nyampur jadi satu gitu kan. Nah, ini gimana cara ngitung zakatnya gitu kan? Nah, atau maksudnya kandangnya, jadi syaratnya tuh ya udah dianggap sebagai satu aja, kesatuan, tapi dengan 7 syarat tadi itu. Yaitu apa, kandangnya satu, ya kan, tempat minumnya satu, apalagi itu 7-7 itu semua jadi satu gitu. Nah, walaupun ini kasus juga lagi-lagi buat kita tuh hampir tidak ada implementasinya ya. Orang hewannya aja kita nggak punya, ini masuk ke kasus-kasus yang udah lebih jelimet. Jadi saya kira ini kita nggak usah bahas bertele-tele, kita langsung masuk ke nisab emas aja. Baik, Ustaz. Di poin berikutnya, huruf K, nisab emas. Sebenarnya kita sudah membahas emas, tapi nggak tahu bagaimana Al-Qadhi Abu Syuja itu kok kayak memisahkan gitu ya. Udah bahas emas waktu kemarin, sekarang bahas lagi gitu. Ya kan? Udah bahas perak, kita bahas lagi. Sudah bahas urudut tijarah, sekarang bahas lagi. Kelihatannya beliau memisahkan antara ketentuan yang kena zakat dengan nisabnya. Sekarang lagi ngomongin nisab semua gitu, nggak jadi satu emas tema besarnya lalu dibahas semua sampai selesai gitu kan. Ini nggak, emas kemarin sudah ngomong, terus pindah ke perak, pindah ke apa, terus sekarang balik lagi ke emas lagi khusus untuk ngomongin nisabnya. Jadi agak unik juga nih kitab-kitab zaman dulu ya. Baik, di nisab emas, faslun wa nisabudz dzahabi 20 mithqalan wa fihi rubu'ul usyri wa huwa nisfu mithqalin wa fi ma zada bihisabihi. Faslun, pasal baru, wa nisabu, dan nisab adz-dzahabi emas 20 mithqalan, mithqal 20 mithqal. Wa fihi, dan kewajiban di dalamnya pada 20 mithqal itu rubu'ul usyri, ya, 1/10, wahwa nisfu mithqalin, yaitu setengah mithqal. Wa fi mazada bihisabihi, dan lebih dari itu disesuaikan. Ustaz Wildan, itu bisa diperbaiki nggak tuh? Rubul usyur itu bukan 1/10. Rubu itu 1/4, usyur itu 10. Jadi 1/40. Atau dikasih angka saja pakai 1/40 gitu biar gampang. Per 40. Nah, atau dikasih spasi lagi biar pas itunya. Spasi terus sampai kewajibannya wafihi, nah itu kewajibannya. Oke. Baik. Wa huwa nisfu misqalin, dia adalah setengah misqal, wa fi ma zada bihisabihi, dan lebih dari itu ya disesuaikan dengan tadi ukurannya, gitu ya. Baik, saya langsung jelasin aja. Jadi nisabnya emas itu adalah 20 mithqalan, ya, 20 mithqal. Ini bukan karena orang yang nggak ada di telepon nggak diangkat jadi mithqal sampai 20 kali, itu bukan itu ya. Mithqal pakai sa gitu. Nah, ini maksudnya adalah ukuran yang menjadi minimalnya ya. Kalau kita scroll ke bawah Ustaz Wildan,
dasarnya kan dari hadis Nabi, laisa fi aqalli min 20 mithqalan min adz-dzahabi wala fi aqalli min 200 dirhamin shadaqah. Emas yang kurang dari 20 miskol dan perak yang kurang dari 200 dirham itu tidak ada kewajiban zakatnya. Itu dasarnya dari hadis Nabi, 20 miskol. Nah, masalahnya 20 miskol itu berapa? Bisa di-scroll lagi mungkin ke bawah. Miskol adalah nama satuan berat yang dipakai di masa Rasulullah SAW. Emas 1 miskol itu setara dengan 1/3/7 dirham. Setara juga dengan 100 buah bulir biji gandum. Dan juga setara dengan 4,25 gram. Wah, ini jadi ngomongin angka-angka besaran yang ada di masa itu ada semacam kayak konversi. Banyak dikonversikan, tapi satu pun konversinya nggak ada yang nyambung dengan konversi di zaman kita. Ya. Nah, paling-paling yang terakhir itu 4,25 gram. Itu 1 miskol. 1 miskol sama dengan 4 gram seperempat gitu ya. Nah, dengan demikian, dengan mudah bisa dihitung bahwa nisab zakat emas itu adalah 20 miskol dikali 4,25 gram. Itu sama dengan 85 gram. Maka bila jumlah emas yang dimiliki telah sama dengan 85 gram atau lebih, barulah ada kewajiban zakatnya. Jadi kita sering ngomongnya yang gampang 85 gram gitu. Tapi dari mana sebenarnya istilah 85 gram itu? Dari hasil ijtihad, dihitung, dikonversi ke zaman kita sekarang. Aslinya nasnya bunyinya bukan 85 gram, tapi 20 mithqalan, 20 mithqal. Yang mana 1 miskol sama dengan 4,25 gram. Ini cuma salah satu versi saja sih. Sebenarnya versinya ada banyak, nggak cuma satu. Itu kalau Ustadz Wildan bisa scroll di footnote-nya, coba kan ada angka 1 dan footnote-nya apa. Nah, ini dalam kitab Al-Inayah, jilid 1 halaman 24 gitu ya. Sebenarnya nanti ada banyak hitungan-hitungan, tapi daripada kita puyeng, saya ambil satu saja yang udah paling populer, yaitu 85 gram gitu ya. Nah, kemudian masuk zakat perak, wa nisabul wariki, dan nisabnya perak mi'ata dirhamin, 200 dirham. Wa fihi, dan pada setiap 200 dirham itu rub'ul usyur. Nah, ini baru benar nih, 1/40. Nah, 1/40 itu berapa sih? Ya, bahasa Arab asik ya. Rubu itu 1/4, usyur itu 1/10. Jadi emasnya dibagi 4 dulu. Nah, kan tinggal 1/4 nih. Nah, yang 1/4-nya dibelah 10. Jadi ya 1/40 gitu kan. Kalau emasnya 40 gram gitu ya, 1/40 ya 1 gram gitu kan. Tapi kalau emasnya 100 gram ya berarti 2,5 gram gitu. Nah, wa huwa 5 darahim, itu setara dengan 5 dirham. Wa fi ma zada bihisabihi, dan atas apa yang lebih ya disesuaikan dengan hitungannya, persentasenya. Wala tajibu fil huliyil mubahi zakatun, dan tidak ada kewajiban pada perhiasan yang mubah itu zakat. Itu tidak ada kewajiban zakatnya. Huli itu perhiasan, entah itu batu akik, batu safir, apalah segala macam gitu, yang di luar dari emas dan perak. Itu pada dasarnya perhiasan itu tidak ada kewajiban zakatnya. Gitu kira-kira Ustaz Wildan. Nah, ijma' para ulama menyepakati bahwa nisab perak itu 200 dirham. Dasarnya adalah laisa fi maduna khamsati awaqin minal wariqi sadaqah. Perak yang kurang dari 5 awaq itu tidak ada kewajiban zakatnya. Jadi dirham secara syar'i adalah satuan untuk mengukur berat, juga sebagaimana miskol ya. Berat perak 1 dirham itu setara dengan 7/10 miskol, setara dengan 3 gram. Jadi bisa dihitung dengan mudah bahwa nisab zakat perak adalah 200 dirham dikali 3 gram sama dengan 600 gram. Ini salah satu perhitungan dari sekian banyak versi. Nanti kalau ketemu versi yang lain nggak usah kaget, karena memang banyak versi untuk melakukan konversi itu ya. Nah, coba di-scroll lagi ke bawah. Nah, sudah habislah itu. Jadi cuma ingin menunjukkan aja bahwa zakat nisabnya emas itu 85 gram, nisabnya perak tadi adalah 600 gram. Nah, tinggal nanti masalahnya di zaman kita sekarang, emas yang kita punya ya, balik lagi,
emas yang kita punya itu kan kena zakat. Bagaimana lantas dengan konversinya? Konversinya itu maksudnya kalau di zaman Nabi kan emas dan perak itu sebagai alat tukar untuk belanja, beli sesuatu dan sebagainya. Nah, kita punya emas hari ini bukan buat belanja, tapi buat pertama perhiasan, jadi cincin, jadi giwang, anting, kalung, apa segala macam yang ini malah justru malah nggak kena zakat gitu ya. Sedangkan kalau dibilang emasnya adalah uang alat pembayaran, juga nggak berfungsi seperti itu karena yang kita punya emasnya emas batangan, emas beli di toko emas yang batangan gitu ya, yang beli di Antam lah atau beli di mana dan sebagainya, yang kemudian itu ada zakatnya gitu ya, emasnya itu ada zakatnya, tetapi memang karakternya berubah dari zaman Nabi yang nggak ada emas di masa Nabi kecuali dua, kalau dia nggak perhiasan dia adalah uang. Nggak ada emas yang bukan perhiasan, bahkan juga bukan uang. Itu nggak ada. Nah, di zaman sekarang ada emas yang fungsinya di luar dari fungsi yang asli. Dia bukan perhiasan, dia juga bukan uang. Apa? Ya emas batangan. Emas batangan. Nah, sesuatu yang di zaman Nabi nggak ada. Sehingga implementasi zakat emas dan perak di zaman sekarang, setidak-tidaknya itu menjadi ada perdebatan di antara para ulama gitu ya. Bagaimana cara mengimplementasikannya, karena muncul hari ini sebuah emas baru yang disebut dengan emas batangan. Apakah dia kena zakat sebagaimana di masa Rasulullah ataukah dia tidak? Itu pertanyaan nomor satunya. Yang kedua, kalaupun kita pakai pendekatan yang tadi, yaitu yang udahlah pokoknya semua emas harus kena gitu kan, termasuk yang perhiasan juga kena zakat dan sebagainya. Anggaplah misalnya ada satu pendapat di antara kita kayak gitu. Nah, problematikanya yang kedua adalah biasanya orang tidak menyimpan emas dalam jumlah yang banyak. Mungkin kayak saya nih punya istri gitu ya. Ya, sebagaimana lazimnya orang perempuan, kalau punya emas, ya senang lah dengan emas gitu kan. Apakah jadi cincin, apakah jadi gelang, tapi kalau dikumpul-kumpulin, nisabnya nggak nyampe juga sih sebenarnya. Gitu kan, apalagi kalau dilihat bahwa di zaman Nabi perhiasan emas itu malah nggak kena zakat. Jadi mungkin jamaah sekalian, ini uniknya adalah kita belajar fikih zakat yang klasik itu kayak berhadap-hadapan atau bertabrakan head to head dengan kecenderungan orang zaman sekarang yang ingin meluas-luaskan kewajiban zakat. Jadi ada dua arus utama nih ya. Kalau aslinya fikih klasik itu kebanyakan malah ngomongin ini nggak kena, ini nggak kena, itu nggak kena, itu nggak kena, gitu. Tapi kalau aktivis zakat hari ini pinginnya semuanya harus kena, gitu, harus semuanya kena zakat. Nah, gitu. Itu kalau saya potret fenomenanya itu kayak gitu itu kira-kira. Oke. Baik. Itu nisab emas, nisab perak ya, Sob Hildan ya. Nisab emas dan juga perak. Saya berikan kesempatan lagi pada jamaah untuk bisa membaca nisab emas dan perak ini, supaya per paragrafnya sama-sama kita baca. Silahkan, tafadhol. Atau juga yang mungkin punya pertanyaan tentang nisab emas dan perak, saya persilahkan juga. Silahkan Bapak Ibu. Saya, Ustaz. Pak Ijaz, tafadhol. Tanya, Ustaz. Ya. Boleh. Terima kasih, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan tentang ini, Ustaz. Kan masalah zakat emas ini sudah jadi permasalahan yang saya pikir sudah di zaman ini jadi masalah yang kontemporer mungkin saja, tentang emas batangan tadi, Ustaz. Nah, kalau secara kontemporer, Ustaz, permasalahan kontemporer, misalnya lembaga fatwa dunia ini, ada nggak, Ustaz, yang memfatwakan tentang emas batangan tuh, sikap kita kaum muslimin tuh gimana sebetulnya, Ustaz, terhadap permasalahan yang kontemporer ini tentang zakat batangan, emas batangan ini yang tidak ada di zaman Nabi saat itu. Lembaga-lembaga fatwa dunia ini ada fatwa khusus nggak, Ustaz, tentang emas batangan itu, Ustaz? Di luar konteks mata Nabi Suja. Justru lembaga-lembaga zakat di dunia itulah yang saling bertikai satu dengan yang lain. Iya. Di Indonesia kalau ada lembaga-lembaga zakat yang bertikai, sebenarnya itu adalah cuma imbas aja dari yang internasional gitu ya. Sama juga dengan zakat-zakat yang tambahan-tambahan ya, kayak zakat perusahaan, zakat saham, zakat bla bla bla. Itu sebenarnya yang mencetuskan tuh bukan orang lokal Indonesia, bukan, tapi dari luar gitu, dari lembaga-lembaga zakat yang
sudah established di berbagai negara Islam gitu ya. Entah di Malaysia, entah di Pakistan, entah di negara, pokoknya di negara-negara Timur Tengah gitulah ya. Nah, imbasnya datang ke Indonesia. Di Indonesia ya tentu dapat sambutan luar biasa gitu kan. Jadi sama aja kasusnya. Di lembaga-lembaga fatwa dunia juga itu yang terjadi sebenarnya. Jadi ada dua kecenderungan besar. Yang satu tetap ingin mempertahankan sebagaimana fikih klasik mengatakan begitu ya begitu, jangan ditambah-tambah karena ini masalah yang tidak bisa dikias gitu kan. Nah, sementara di sisi yang lain banyak sekali lembaga fatwa gitu ya yang kemudian memfatwakan tentang boleh dikias gitu. Nah, saya belum mencoba meneliti latar belakang mazhabnya masing-masing. Tapi kalau yang saya curigai, bukan curigai sih, yang saya coba cari-cari anunya ya, benang merahnya, kalangan yang banyak ingin meluas-luaskan zakat itu, kelihatannya secara, tapi nanti harus diuji ya, kebanyakannya datang dari para ulama yang secara latar belakang fikihnya tuh fikih Hanafi gitu. Sedangkan yang cenderung menjaga jangan sampai ditambahin dan sebagainya itu rata-rata kebanyakan dari ulama yang mazhabnya Syafi'i. Karena kalau kita kembali ke era di mana pertarungan antara Syafi'i dan Hanafi, memang tema besarnya di situ. Kalau Syafi'i lebih cenderung pada sakralitas dari zakat, harus begini ya begini, nggak boleh begitu dan sebagainya gitu kan. Maka di dalam mazhab Hanafi itu kelihatannya memang mereka lebih melihat pada boleh kiasnya gitu, agak sedikit freestyle gitu. Contohnya nih ya, contoh freestyle zakat tanaman di Hanafi itu zakat tanaman tidak dibatasi hanya pada athimar wa zuru' ya, tapi segala yang ditanam oleh orang asalkan itu menghasilkan, tidak harus makanan pokok gitu kan, itu kena zakat gitu. Nah, di Syafi'i nggak bisa, itu ada aturan mainnya gitu. Di Hanafi nggak apa-apa, silahkan aja. Nah, saya sebut contoh misalnya tokoh besar Dr. Yusuf Al-Qardawi gitu ya, dalam kitab Fiqh Zakatnya. Beliau tuh sangat kental sekali ketika mencoba mengkias berbagai macam zakat yang klasik dengan zakat-zakat modern gitu ya, termasuk zakat profesi, zakat apa dan sebagainya. Coba lihat latar belakang fikihnya. Qardawi itu Hanafi sebenarnya. Ya kan, beliau yang cerita sendiri waktu beliau masih awal mula kuliah di Al-Azhar, beliau diwawancarain sama dosennya waktu itu baru S1 gitu kan. Terus diwawancara ditanya, mazhab Anda apa? Wah, mazhab saya Hanafi, Pak, gitu ya. Kenapa nggak Syafi'i saja? Sama dosennya digituin. Pak, Syafi'i itu bagus loh, gini segala macam. Akhirnya kata Qardawi, ya sudahlah kalau gitu saya Hanaf Sya'i gitu. Saya Hanafi tapi ke Syafi'ian gitu. Itu mungkin sambil bercanda dia cerita. Tapi itu menunjukkan bahwa Qardawi itu memang basically fikihnya adalah Hanafi. Sehingga kalau udah ngomong zakat, saya nggak bilang liberal sih ya, tapi cenderung lebih mudah untuk mengkias ke sana kemari. Sedangkan para ulama yang basicnya adalah Syafi'i itu biasanya agak lebih ketat gitu untuk tidak mengkias-kias seenaknya. Begitu kira-kira. Makasih Ustaz. Begitu, Pak Ijrah. Ya, terima kasih Ustaz. Ada tambahan atau pertanyaan berikutnya? Silakan. Cukup Ustaz, udah mantap. Pak Dedi, saya persilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau tanya sedikit mengenai tadi zakat emas batangan tadi ya. Saya agak kurang nangkep karena di dalam yang saya tahu itu di hadis riwayat Syafi'i, hadis riwayat Muslim, Rasulullah yang bilang mengenai mempunyai zakat emas dan perak. Nah, apakah detail Ustaz, emas yang bisa bisa dizakatkan? Apakah memang emas perhiasan atau emas batangan di dalam penjelasan hadis itu Ustaz? Enggak. Jadi gini, di masa Rasulullah itu belum ada emas yang namanya emas batangan. Emas itu cuma ada dua. Ima dia berbentuk koin, dinar gitu ya, yang digunakan buat belanja, beli dan sebagainya, atau dia yang berbentuk peralatan, perabotan atau perhiasan. Jadi ya perhiasan wanita itu kan emas gitu kan, atau mungkin yang di rumah gitu. Maksudnya ada guci terbuat dari emas, ada piring terbuat dari emas gitu-gitu. Jadi buat perabotan gitu lah. Nah, yang buat perabotan atau buat perhiasan gitu ya,
Itu di zaman sekarang ada pastinya gitu ya. Nah itu rata-rata kebanyakan memang mengatakan itu nggak kena zakat gitu kan. Nah yang kena zakat di masa Rasulullah adalah emas yang ditimbun dalam arti itu uang gitu, dinar gitu kan. Nah itu udah nggak ada masalah sebenarnya. Cuma di zaman sekarang muncullah emas batangan gitu, yang mana dia bukan perhiasan sekaligus juga dia bukan uang gitu loh, batangan. Nah, kalau antum tanya apa yang dimaksud dengan emas di masa Rasulullah, apakah itu batangan? Ya enggak pastinya gitu loh. Nah, tinggal sekarang ributnya adalah kalau emas batangan ini mau kita masukkan dalam yang mana nih? Apa masuk dalam perhiasan kah? Atau dia mau masuk dalam alat tukar gitu kan? Karena dia baru, belum pernah ada sebelumnya. Di masa Nabi tuh nggak ada orang menyimpan emas sebagai batangan gitu tuh nggak ada gitu. Kalau nggak duit ya perhiasan atau perabotan gitu ya kan. Nah khilafiyahnya di zaman sekarang ini gara-gara emas jadi batangan ini gimana urusannya gitu kan. Nah kalau kelas-kelas kayak Kordowi dan serombongannya yang tadi gampang mengkias udah pasti itu kena zakat gitu ya kan, emas batangan pasti kena zakat gitu. Tapi kalau yang kalangan kayak mazhab Syafi'i dan sebagainya mereka masih bilang oh enggak, selama dia bukan alat tukar maka dia nggak kena zakat gitu. Baik, Ustaz. Ada satu lagi, Ustaz. Saya juga nggak ngerti ada satu barang yang sebenarnya lebih mahal dari emas, seperti berlian. Kenapa itu nggak kena zakat, Ustaz ya? Nah itu dia nilai sakralnya tuh di situ. Di dalam Al-Quran Allah hanya menyebutkan kata emas dan perak secara tegas. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Mereka yang menimbun atau mengumpulkan emas dan perak. Nah, kan kita berpikir di luar emas dan perak ada loh yang lebih mahal, berlian misalnya gitu kan ya. Atau mungkin ada logam yang lain lah itu yang lebih nilainya lebih tinggi dan sebagainya. Tapi kenapa kok di Quran disebutkan hanya emas dan perak gitu? Nah, balik lagi di tataran implementasinya gitu, sebagian kalangan yang bermazhab kayak Qardawi dan sebagainya, kalau emas saja kena zakat, apalagi yang lebih mahal, gitu kan? Tapi kalau kalangan Syafi'i nggak begitu. Ya Allah nyebutnya cuma emas dan perak, ya yang kena itu aja. Mau yang lebih tinggi lagi nggak kena gitu, atau yang lebih rendah lagi nggak kena. Nah pendekatannya masing-masing itu yang satu dengan yang lain tuh berbeda tuh di situ gitu kira-kira. Baik, Ustaz. Makasih, Ustaz. Ya. Terima kasih juga pertanyaannya Pak Dedi dan juga Pak Hijrah tadi. Semakin banyak pertanyaan, kita semakin banyak diskusi dan akan semakin banyak juga faidah yang bisa kita dapatkan atau kita catat. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan terkait yang sudah kita bahas pada malam hari ini, nisab sapi, nisab kambing, ya, nisab emas dan juga perak. Saya kira saya cukupkan materinya sampai di sini dulu untuk nisab pertanian. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Begitu Ustaz ya? Iya. Ya, nanti ke depannya, minggu depan kita sudah masuk ke bab apa itu Ustaz Wildan? Nisab pertanian Ustaz. Oh, nisab pertanian ya. Nah. Pertanian, kemudian setelah itu nisab apalagi ini ya, apa namanya? Urudut tijarah. Oh iya, nisab pertanian, kemudian barang perniagaan, kemudian ma'adin dan rikaz. Nah, setelah ma'adin dan rikaz itu sudah habis Ustadz Wildan. Karena setelah itu kita sudah mengulangi yang sudah pernah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, yaitu zakatul fitr. Jadi insya Allah minggu depan atau hari Kamis, malam Kamis yang akan datang itu sesi terakhir dari zakat. Nah. Setelah itu kita sudah akan loncat ke haji. Ya, atau ya ke haji. Nah, setelah itu kan sudah selesai kan, masuk kita ke haji. Atau malah puasa. Puasa sudah selesai kan, kita bulan Ramadan kemarin sudah kita bahas tentang puasa. Jadi ya kita akan loncat ya minggu depannya atau Kamis depannya lagi adalah tentang ibadah haji ya. Ya ini karena masih bulan Zulhijjah juga sih, ya, baru sajalah gitu ya kita apa namanya melaksanakan atau sebagian umat Islam melaksanakan ibadah haji. Insya Allah 2 minggu lagi. Baik, Ustaz. Silakan Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu KMK pada malam hari ini.
Ini ada pertanyaan dari Pak Dedi Satwildan. Kalau nggak salah Ustadz Ahmad Sarwat ada rencana mau mengadakan pelatihan waris maksudnya, gitu ya? Iya. Baik. Pertanyaannya adalah sebenarnya diarahkan ke Ustadz Wildan, karena Ustadz Wildan inilah yang biasanya malah menjadi koordinator. Apakah mau hari Sabtu besok atau Sabtu yang akan datang? Ustadz Wildan aja yang jawab. Baik. Saya belum bisa pastikan kapan pelatihan warisnya ini, apakah pekan ini atau masih pekan depannya, tetapi saya mohon Pak Dedi untuk terus mengikuti acara kita di Rumah Fikih ini, bisa lewat SFL-nya atau KMK-nya atau bahkan punya media sosialnya begitu. Insya Allah seluruh informasi kalau Rumah Fikih mengadakan pelatihan apapun akan kita share dan kita sebarkan di sana. Jadi Pak Dedi insya Allah tidak akan ketinggalan info-info terbaru tentang pelatihan maupun acara produk terbaru dari Rumah Fikih Indonesia. Begitu. Terima Mungkin kasih. Kalau hari Sabtu besok terlalu dekat ya. Bagaimana kalau ditargetkan saja Sabtu yang akan datang? Bisa Ustadz, tetapi maksudnya saya kita kan punya tim juga ya, kita kan bisa rumuskan bareng-bareng. Jadi saya nggak enak kalau saya setuju kalau Sabtu yang akan datang gitu ya, bukan Sabtu besok. Biar segera kita pastikan saja, karena bumper terdepannya justru Ustadz Wildan sebenarnya gitu. Kalau Ustadz Wildan bilang ya Sabtu besok, kita mau tinggal siap komandan gitu aja. Baik, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Dedi. Oke, Ustadz, kita cukupkan dulu di KMK malam hari ini. Ya. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah semuanya yang sudah menyaksikan KMK pada malam hari ini, baik yang langsung bergabung di Zoom kita atau yang menyaksikannya lewat live streaming di Facebook maupun YouTube. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan kita dapatkan banyak faidah dan ilmu pada malam hari ini. Jangan lupa kita akan ketemu lagi di KMK minggu depan, dan infak terbaik Bapak Ibu bisa ikut diberikan kepada Rumah Fikih Indonesia untuk terus membantu program-programnya lewat BNI Syariah 033-5315-841 atas nama Ustadzah Aini Aryani, dan nomor rekening ini bisa dicatat, bisa dilihat terus di acara-acara kita di SFL maupun di KMK. Terima kasih juga kepada Ustadz Ahmad Sarwat yang sudah memberikan ilmu dan berbagi penjelasannya di KMK malam hari ini. Mudah-mudahan sehat terus dan kabar baik Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa setelah ini kita ada SFL dengan mata kuliah bahasa Arab bersama Ustadz Teguh Khairul Fazli, dan esok pagi pada subuh kita ketemu lagi di SFL Fikih Kontemporer bersama Ustadz Ahmad Sarwat. Mudah-mudahan sehat terus Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya Wildan Jauhari mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, marilah kita akhiri saja dengan kita malam hari ini dengan pembacaan doa. Mohon kiranya Ustaz Haji Ahmad Fauzi Hamdani untuk memimpin pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. أبا بكر دعوت إياك نعبد وإياك نستعين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم اهدنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا كثيرا حلالا طيبا وتجاره لن تضر. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا الله يا الله يا الله